Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza fasl. Di sini kita akan menjelaskan tentang wal mashu 'alal khuffaini. Mengusap muzah, mengusap khuf. Khuf itu apa? Khuf adalah dalam bahasa kita yaitu muzah, yaitu alat penutup kaki antara sepatu dan kaos kaki. Itu namanya khuf. Jadi khuf itu harus bisa menutup sampai kedua mata kaki. Ini dinamakan khuf. Sebelumnya kita akan baca dan memaknai kitab kita. Wal mashu, adapun mengusap alal khuffaini, atas dua khuf, dua muzah, jaizun, boleh. Kita boleh mengusap muzah bisalah sati syaraitol dengan tiga syarat. Syarat yang pertama ayyabtadi'a, agar dia memulai lubsahuma, memakai dua khuf tadi, ba'da kamalit toharoti, setelah sempurna bersuci. Jadi mengusap muzah atau khuf di sini yaitu sebagai ganti untuk membasuh kaki. Jadi ketika kita wudhu, ketika sudah sampai ke kaki, kita boleh tidak membasuh kaki ketika kita memakai khuf. Khuf itu apa? Tidak bisa tembus dengan air. Nah, ketika kita memakai sepatu dengan prosedur yang sudah kita tahu tadi, berarti boleh. Nah, kemudian syarat yang kedua wa an yakuna satiraini, dan khuf tersebut menutupi lima hali ghuslil fardi, pada tempat membasuh yang fardu. Maksudnya di sini membasuh kaki yang wajib dibasuh. Faham? Yang wajib dibasuh. Minal qadamaini, dari kedua tumit, dari tumit sampai ke mata kaki. Kalau bagian depannya yaitu sampai ke jari. Wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi, dan agar dimungkinkan bisa untuk dipakai perjalanan, alaihima atas khuf. Khuf tersebut bisa untuk bepergian kemana-mana, kuat, dalam artian tidak mudah, tidak cepat rusak. Wayamsahu al-muqimu, dan orang yang mukim mengusap. Wayamsahu, dan mengusap al-muqimu, orang mukim, yauman walailatan, sehari semalam. Kalau orangnya menggunakan muzah tapi di rumah, jarak waktunya berapa? Jarak waktunya itu cuma sehari semalam, 24 jam. Wal musafiru, sedangkan orang musafir, orang yang bepergian, salah satu ayamin. Wal musafiru, sedangkan orang yang bepergian, salah satu ayamin, 3 hari bilayalihinna, dengan malamnya. 3 hari 3 malam. Salah satu ayamin bilayalihinna, dengan 3 hari 3 malam. Itu kalau untuk orang musafir. Sebenarnya orang musafir itu kan lebih repot. Dalam bepergian dia memakai khuf, otomatis
Masa aktif khuf tersebut itu sampai 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati, adapun permulaan waktunya min hina yuhdisu. Dimulai kapan? Dari min hina yuhdisu, dari saat dia hadas. Ba'da lubsil khufaini, setelah memakai khuf. Fa'in masaha, lalu apabila dia telah mengusap fil hadori di rumah, maksudnya orang tersebut statusnya mukim itu di rumah. Kemudian summa safaro, kemudian dia bepergian. Au masaha, atau dia telah mengusap fis safari, di waktu bepergian. Summa aqoma, kemudian dia mukim. Mukim itu menetap di rumah. Perginya cuma setengah hari, habis itu dia sampai rumah atau sampai di tempat tujuannya dan bermukim. Atamma, maka dia harus menyempurnakan masha mukimin dengan waktu mengusapnya orang mukim. Artinya bagaimana? Artinya ketika khuf tersebut dipraktekkan pada orang yang mukim, orang yang di rumah, itu berarti 1 hari 1 malam. Nah, kalau tadi kan kalau orang itu bepergian itu kan boleh sampai 3 hari 3 malam. Nah, ketika dia bepergian belum sampai 3 hari 3 malam sudah sampai di rumah, otomatis cukup dia mengusap sehari semalam aja. Maksudnya ketika baru bepergian setengah jam, nanti dia menyempurnakan 24 jam, tidak boleh sampai 3 hari 3 malam. Nah, seperti itu. Kalau sudah bepergiannya 2 hari, nyampe di rumah gimana? Ya, dia menyempurnakan usapan orang yang mukim sehari semalam aja. Waya batulu, dan batal al-mashu, mengusap muzah tersebut bisa menjadi batal bisalah sati asya'a, sebab 3 perkara. Yang pertama, bi khala'ihima, sebab tercopotnya muzah tersebut kecopot, entah itu disengaja atau tidak. Nah, itu berarti batal. Maksudnya habis waktu mengusapnya. Wangkido'il iddati, dan habis waktunya. Habis waktu mengusap. Waktu mengusapnya habis. Wangkido'il muddati, dan habis waktunya. Masa mengusapnya itu habis. Wa ma yujibul husla, dan sesuatu yang mewajibkan mandi. Ketika dia di pertengahan mengusap khuf, dia malah ada sesuatu yang mewajibkan dia untuk mandi, seperti mimpi basah, atau sudah selesai haidnya, atau semisal yang lain, berhubungan suami istri atau yang lain, itu berarti waktu mengusap menjadi telah usai. Nah, di sini menjelaskan tentang rukhsah atau dispensasi orang ketika wudhu kok memakai khuf, memakai alat penutup kaki, yaitu khuf itu di antara kaos kaki dan sepatu, artinya terbuat dari kulit. Nah, di sini dia
boleh untuk tidak membasuh kaki dengan digantikan mengusap khuf tersebut. Nah, ini adalah dispensasi dari syariat. Karena apa? Karena mungkin pada waktu musim dingin, sangat dingin sekali. Kalau kita membasuh kaki, sangatlah kedinginan. Nah, di sini dan juga semisal dia pakai sepatu, pakai ini, repot kan, copot nanti dipakai lagi, basah gimana kan. Beda kalau semisal tangan, kepala, muka itu kan nggak repot. Tapi kalau ini memakai sepatu, memakai semisal kaos kaki dan lain sebagainya itu repot. Nah, maka dari itu ini syariat mengasih dispensasi untuk mengusap khuf tersebut. Mengusapnya bagaimana, Ustadz? Mengusapnya cukup tangan kita dibasahi dengan air, habis itu diusapkan ke khuf tersebut di bagian atasnya, tidak bagian bawahnya. Kemudian bagaimana? Pokoknya yang terpenting mengusap dengan cara apa? Dengan cara tangan kita buka dan jari-jarinya kita tidak dikumpulkan, direnggangkan, habis itu kita usap tangan kanan di depan kaki, maksudnya di bagian depannya, jari-jari, habis itu kita tarik ke belakang, dan tangan kiri diletakkan di belakang, kita tarik ke atas sampai mata kaki. Nah, itu caranya. Nah, seperti itu. Tadi semisal syarat-syaratnya itu apa? Syarat-syarat yang menutup kaki tersebut ada 3 tadi dijelaskan. Yang pertama, kita memakai khuf tersebut harus dalam keadaan suci, harus sudah suci semuanya. Kita sudah wudhu dulu sampai sempurna, habis itu kita baru pakai. Bukan kita belum wudhu, habis itu kita wudhu kemudian sudah mengusap kepala dan telinga, habis itu kita memakai khuf, kita tidak membasuh kaki, bukan, akan tetapi kita sudah wudhu dalam sempurna, habis itu kita baru memakai khufnya. Lantas wajib juga diusap nggak? Enggak, nanti ketika mengusap, nanti ketika kita sudah hadas kepingin wudhu lagi, nah ini baru kita mengusap khufnya, tidak usah membasuh kakinya, paham ya? Nah, itu syarat yang pertama, harus dipakai dalam keadaan suci yang sempurna. Yang kedua, khuf tersebut bisa menutupi semua anggota yang wajib dibasuh dari kaki, yaitu kaki itu mana batasannya? Sampai mata kaki. Nah, yang ketiga, bisa digunakan untuk perjalanan, dalam artian khuf tersebut kuat, tidak mudah rusak. Kalau semisal ini penutup kakinya semisal dari plastik, cepat rusak, ya nggak boleh. Dan juga kemudian tadi yang kedua tadi juga menutupi, yang syarat yang kedua tadi kan bisa menutupi bagian yang wajib dibasuh, itu dalam artian tidak tembus air. Kalau yang ketiga bisa digunakan untuk perjalanan, yaitu kuat. Nah, di sini semisal dia kaos kaki itu terbuat dari kulit dan juga bisa untuk dibuat pebergian, maksudnya tidak mudah rusak, itu berarti cukup. Berarti apa? Cukup, dan kita boleh mengusapnya. Semisal terbuat dari plastik yang tebal, ya boleh. Atau terbuat dari kaca, walaupun kulitnya itu kelihatan dari luar, ya boleh, tetap boleh. Sebabnya syaratnya itu tidak kok dengan menutupi kaki dengan cara tidak tembus pandang, enggak, tapi apa yang dimaksud di sini tidak tembus air, paham? Nah, di situ. Nah, nanti prakteknya kalau orang yang mukim, yang di rumah atau yang tidak dalam keadaan perjalanan, itu cuma sehari semalam aja waktu aktifnya. Kalau untuk musafir itu cuma sampai 3 hari 3 malam, yang mana waktu di sini dihitung
dimulai ketika dia sudah hadas setelah memakai hufnya. Maksudnya sehari semalam tadi gimana? Ketika dia sudah wudhu, habis itu memakai, kemudian ini memakainya pagi semisal, kemudian nanti duhur dia hadas. Nah, waktu dimulai itu dari duhur ketika saat dia hadas. Hadasnya kenapa? Semisal buang ketika dia keluar angin semisal. Nah, itu dimulai dari duhur, nanti habisnya sampai duhur lagi. Sebabnya ini 24 jam. Nah, ketika orang musafir 3 hari 3 malam seperti itu. Ketika dia di rumah memakai huf, kemudian perjalanan bagaimana? Ya sudah, dia menyempurnakan waktu yang digunakan untuk orang yang mukim. Berarti bagaimana? Sehari semalam saja. Begitu pula ketika orang musafir kemudian di rumah, ya itu otomatis sama dengan tadi kasusnya, harus waktunya itu dengan waktu orang yang mukim, yaitu 1 hari 1 malam. Kemudian khuf tersebut bisa batal dengan 3 perkara, yaitu ketika khuf tersebut copot sengaja atau tidak, kemudian habis waktunya, ketika habis waktunya harus dicopot dan membasuh kakinya. Nanti kita memulai memakai lagi dan mulai menghitung waktunya lagi. Nah, yang terakhir ada yang mewajibkan mandi. Nah, dengan begitu ini sudah selesai pembahasan mengusap khuf atau muzah. Semoga ini manfaat dan bisa kita amalkan. Mungkin kalau semisal ada orang yang sakit, dia tidak kakinya itu tidak ingin untuk tersentuh air, ya bisa dipraktekkan. Nah, seperti itu ya. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.